Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala sakinata ala fi qulubina bisababil imani wal islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian ini, terlebih dahulu mari kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat wal afiyah, masih diberi panjang umur fil khairi wal barokah. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, termasuk pada pagi hari ini, akan menjadi wasilah, akan menjadi penyebab jika saatnya tiba kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tentu tempat yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kita patut bersyukur. Oleh Allah kita dijadikan sebagai seorang muslim atau muslimah. Harus bersyukur banget. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, artinya umat Islam, masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ternyata ada orang Islam yang tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah, orang yang tidak mau masuk surga itu siapa? Maka kata Nabi, faman asoni, siapa orang yang mengingkari aku, tidak mau mengikuti perintah, tidak mau menjauhi larangan, faqad aba, itu orang yang tidak mau masuk surga. Yang ketiga, kita patut bersyukur. Segala aktivitas kita oleh Allah ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Syukur alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Saya kasih muqaddimah terlebih dahulu sebelum masuk materi memilih dan memilah antara yang halal dan yang haram. Kata Allah, segeralah, jangan ditunda, segera. Kenapa harus segera? Kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir hidupnya, nggak tahu. Jangan mengatakan
orang yang tua bakal meninggal, ya memang bakal. Tapi banyak juga orang yang masih muda meninggal dunia, nggak pernah ada yang tahu. Ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, kamu cari, segera kamu cari maghfirah Allah, segera kamu cari surganya Allah. Kenapa Allah menyebut maghfirah terlebih dahulu, baru Allah nyuruh mencari surga? Bapak Ibu sering nggak mendengar kata maghfirah? Pernah dengar nggak? Kita cari maghfirah Allah, pernah Bapak Ibu ya? Oke. Apa arti maghfirah? Saya kasih gambaran, kebetulan di depan saya ada tisu. Saya cerita maghfirah. Maghfirah itu yang datangnya dari Allah, dosa kita itu oleh Allah ditutup. Tisunya kelihatan nggak? Ada nggak tisunya? Ada kan? Ini namanya maghfirah, ditutup oleh Allah. Kalau dosa hambanya sudah ditutup, Allah enggan, Allah malu untuk membuka kembali. Kita butuh maghfirah. Semua dosa kita itu hendaknya ditutup oleh Allah. Nanti bulan Maret kita masuk bulan suci Ramadan. Biasanya selesai sholat tarawih kita membaca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada kata-kata afun. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau sesungguhnya maha memberikan maaf. Afun, tuhibbul afwa, engkau suka ngasih maaf. Fa'fu anni, maafkan saya. Nah, sekarang apa bedanya maghfirah dengan afun? Kalau maghfirah tadi dosa kita ditutup, maka kalau afun ibarat ketika kita nulis memakai pensil, tulisannya salah terus dihapus. Ketika dihapus tulisannya hilang atau masih ada? Hilang. Oleh karena itu ayo kita kejar dua hal ini. Maghfirah, ayo kita minta kepada Allah. Afun, ayo kita minta kepada Allah. Ada dosa yang ditutup, syukur-syukur dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya menguntungkan. Maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak henti-hentinya membaca doa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Udah sering dibaca nggak doa ini? Ayo Bapak Ibu. Pernah baca nggak? Baca. Itu malaikat Jibril langsung ngasih oleh-oleh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya melazimkan doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad daima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Dosa ini Bapak Ibu mudah dilakukan, termasuk dalam hal menghadapi sesuatu yang halal dan yang haram. Banyak di antara kita umat Islam yang tidak paham. Saya kasih contoh.
Ketika saya lihat tayangan televisi, ada seorang ibu jual kuliner, kemudian dia memasak kalilawar, digoreng. Mungkin bahasa kita kalilawar penyet. Ada ayam geprek, ada tempe penyet, kan gitu ya. Mungkin ini istilahnya kalilawar geprek, digoreng. Yang datang ke warung itu wanita berjilbab, makan dengan lahapnya, makan kalilawar yang digoreng. Ketika diwawancarai katanya enak, gurih. Untuk apa? Untuk obat. Saya berpikir dia berjilbab, baik yang memasak maupun yang mengkonsumsi, berarti orang Islam, tapi nggak ngerti bagaimana hukum makan daging kalilawar. Maka perlu kita ngaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untuk kita semua. Mau binatang, mau tumbuhan, mau apapun yang ada di bumi, semua untuk kita. Kalau memang semua untuk kita, boleh nggak kita itu mengkonsumsi apa saja yang kita dapati? Maka lagi-lagi ayo kita ikut Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, qad fassala lakum ma harrama alaikum. Ini untungnya di sini Bapak Ibu, Allah itu telah memisahkan untuk kita nih apa saja yang diharamkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Dipisah, dipilih dan dipilah. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih, yang dipilah oleh Allah itu yang haram, bukan yang halal? Tahu Bapak Ibu jawabannya apa? Kenapa? Iya, artinya Allah itu memisahkan yang haram, bukannya yang halal yang dipisahkan, tapi oleh Allah dipisahkan yang haram. Ini loh yang haram, kalian orang Islam jangan mengkonsumsi ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada 10 mangga, ada 2 yang busuk. Yang dicari yang busuk apa yang bagus? Yang busuk apa yang bagus? Yang busuk kan? Kenapa? Yang busuk hanya ada 2. Lebih banyak mana ketika kita melakukan pilihan, memilih yang busuk atau memilih yang bagus? Tentu lebih mudah memilih yang busuk. Kenapa? Karena cuma ada 2. Berarti barang yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang haram. Tapi nyatanya yang haram justru yang digemari, gitu kan, yang dicari. Nah, itu wallahu alam. Mungkin karena ketidaktahuannya, mungkin. Maka perlu kita ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang berjalan, nih Bapak Ibu berangkat dari rumah ke Masjid Bani Umar untuk kuliah duha. Naik mobil, naik motor, jalan kaki, itu kan menempuh perjalanan.
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah ngasih jalan yang mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mudah banget masuk surga? Karena ketika ngaji seperti ini, nilai-nilai baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapati. Lebih-lebih hal yang haram harus kita hindarkan. Maka oleh Allah dipisahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang haram itu ada yang ditetapkan melalui firman Allah di dalam Al-Quran, ada yang haram ditentukan melalui petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan saja Bapak Ibu rahimakumullah, nanti bisa Bapak Ibu buka di dalam surat Al-Maidah ayat 3 apa saja yang diharamkan. Cuman nanti saya satu saja yang ingin saya bahas dalam hal ini. Hurrimat, diharamkan. Alaikum, untuk kita semua. Al-maitatu, bangkai. Wadam, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Ini ada di negara kita, nggak saya sebutkan namanya, ustadznya udah mati. Saya bilang bukan meninggal, mati. Kenapa? Ngajarin nggak bener. Dia bertanya kepada jamaahnya, lebih tinggi mana firman Allah dengan sabda Nabi? Ini orang dipancing. Dia bilang tentu firman Allah. Kalau firman Allah tidak mungkin salah. Kalau yang berucap manusia termasuk Nabi, berpotensi salah. Jadi cukup dengan firman Allah saja, nggak perlu mengikuti petunjuk Nabi. Ini namanya kelompok ingkar sunnah. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti sunnah Nabi, maka saya ambil contoh di sini surat Al-Maidah, hurrimat, diharamkan. Alaikum, untuk kalian. Al-maitatu, bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa proses penyembelihan. Itu bangkai. Dah, sekarang kita ikut Allah, nggak ikut Nabi. Bagaimana kalau kita mau bikin peyek teri? Apalagi teri Medan, terus udah mati, bangkai bukan? Terus dikonsumsi, haram bukan? Haram. Ikut Al-Quran. Kenapa? Yang namanya bangkai, binatang yang mati tanpa disembelih. Ini teri Medan, kejari, kan gitu. Terus bagaimana menyembelihnya, kan begitu? Haram bukan? Haram. Nah itu. Ini bikin sengsara sendiri nih kelompok begini. Bikin sengsara sendiri. Maka kalau ikut Nabi, uhillat lana maitatani, dihalalkan kepada kita dua bangkai. Jadi halal loh. As-samaku wal jarodu, bangkai ikan, bangkai belalang, halal. Maka orang-orang kelompok ingkar sunnah gerakannya terbatas. Wadamu, darah. Ini tolong bapak-bapak nih, jangan terpancing orang jual ular kobra. Waktu itu saya lihat berkerumun.
ular kobra dipenggal, terus diambil darahnya, dikasih anggur hitam, katanya untuk vitalitas kaum bapak. Obat perkasa. Loh, dia tuh percaya obat darah hukumnya haram. Apakah boleh kita itu menggunakan sesuatu yang haram dijadikan obat? Jawabannya ada dalam hadis Nabi, lam yaj'alillahu dawa'a minal haram. Gak mungkin Allah itu menciptakan obat yang terdiri dari hal yang haram. Kullu da'in dawaun. Kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan obatnya, tapi tidak mungkin Allah menurunkan penyakit lalu obatnya itu barang yang haram, tidak mungkin. Ini harus kita pahami. Menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, ada dua hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya sampaikan kaidah usuliyah. Tadi Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi ini untuk kita. Maka ada kaidah yang mengatakan annal asla. Kaidahnya bilang begitu, bahwasanya sesuatu yang ada ini fitasarrufati, untuk memanfaatkannya termasuk untuk mengkonsumsinya, al ibahatu, hukumnya boleh. Bapak Ibu boleh mengkonsumsi kelelawar? Tadi kan saya kasih tahu, kan ibahah, kan gitu kan, semua itu boleh. Bapak Ibu boleh makan daging kucing? Boleh nggak? Boleh, karena pada asalnya semua ini boleh, illa ma dalad dalilu ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil, ada hujjah, ada petunjuk yang menunjukkan bahwa sesuatu ini haram. Nah, maka kita harus mencari petunjuknya, jangan sampai kita salah mengkonsumsi. Karena banyak orang-orang yang tidak tahu apa saja dikonsumsi. Walahmul khinzir, maaf saya lanjutkan, tadi kurang satu. Walahmul khinzir, daging babi. Boleh nggak kita makan tulang babi? Boleh nggak makan lemak babi? Boleh nggak makan kikil babi? Loh, kata Allah walahmul khinzir, daging babi. Daging sama lemak sama atau tidak? Tidak kan? Yang diharamkan oleh Allah lemaknya atau dagingnya? Dagingnya. Berarti lemaknya kikil babi berarti boleh, kan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak mau menggunakan selain Al-Quran, hanya petunjuk Al-Quran toh, ya seperti yang terjadi di kelompok itu. Di dalam tausiahnya, kalau mau nyayur biar sedap, biar enak, kasih tulang babi. Sedap tahu. Itu betul loh Bapak Ibu, ini kenyataan ini. Nah itu, maka kalau kita tahu cara istimbat hukum,
menetapkan sebuah hukum atas satu masalah yang namanya kaidah usuliyah. Kalau yang disebutkan itu yang lazim, maka yang tidak lazim ikut. Kalau yang disebutkan yang tidak lazim, maka yang lazim tidak ikut. Lazimnya orang itu makan daging apa makan tulang? Makan daging mau makan tulang? Daging kan? Lazimnya orang itu makan daging apa makan kikil? Daging. Lazimnya orang itu makan daging apa makan lemak? Daging. Maka kalau Allah menyebutkan daging babi, berarti semua yang terdiri dari tubuh babi itu hukumnya haram. Kenapa Allah tidak menyebutkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu wal khinzir, kan gitu kan? Dengan penyebutan lahmul khinzir muncullah ilmu-ilmu yang berkelanjutan, termasuk munculnya ilmu kaidah usuliyah. Kalau Allah menyebutkan haram untuk kalian makan tulang babi, ini lazim apa tidak? Berarti makan daging babi boleh. Gitu. Maka yang disebutkan oleh Allah yang lazim. Kalau disebutkan haram untuk kalian bangkai, darah, dan tulang babi, maka kita ada kesempatan makan daging babi. Kenapa sih Pak daging babi itu kok haram? Sebetulnya kalau kita sebagai orang Islam tidak perlu bertanya seperti itu. Ikuti saja petunjuk Allah. Kenapa yang diharamkan itu pasti itu kan katanya Bang Roma kan gitu. Kenapa sih yang enak-enak haram kan gitu. Apa ibu kan gitu ya. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma baton. Hanyalah, innama adatunil hasr, hanyalah Allah mengharamkan sesuatu yang memberikan dampak buruk. Jadi semua yang haram pasti berdampak buruk. Ma zahara minha wa ma baton, apakah dampaknya itu jangka panjang, apakah jangka pendek? Yang penting ada dampak buruknya. Allah larang, Allah haramkan. Ini hebatnya kita sebagai orang Islam punya petunjuk khusus. Kemudian ada petunjuk Nabi yang perlu kita ketahui supaya jangan kita itu terjebak dalam hal yang haram. Maka Allah memilah dan memilihkan untuk kita, baik melalui Al-Quran maupun melalui petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal. Ada binatang yang haram dimakan karena kita tidak diperkenankan untuk membunuh. Ada binatang yang haram dimakan karena kita diperintahkan untuk membunuh. Maka Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis dikatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab. Allah melarang kepada kita membunuh 4 jenis binatang. Dilarang nih Bapak Ibu. Karena kita dilarang membunuh, maka kita dilarang untuk mengkonsumsi. Yang pertama, an-namlatu, semut. Pertanyaannya, siapa di antara bapak-bapak, di antara ibu-ibu yang tidak pernah membunuh semut?
Pertanyaannya, ada nggak di antara bapak-bapak, di antara ibu-ibu yang tidak pernah membunuh semut? Ada nggak? Nggak ada ya? Berarti semuanya pernah membunuh. Ini melanggar aturan Nabi apa tidak? Melanggar kan? Oh, menggigit. Bapak Ibu rahimakumullah, membunuh itu nggak boleh. Itu semut. Semut dipancing, kasih permen yang manis di piring. Begitu semuanya ngumpul, udah disiapkan tuh tepung sama Royco. Dituang, kasih Royco, kasih air, diulet tuh. Dibikin apa? Peyek semut. Oh iya, itu nggak boleh. Nah, itu ini berhubungan dengan masalah sejarah. Nabi Muhammad SAW bercerita, ada salah seorang nabi Allah, wakilan Nabi Musa, sedang duduk-duduk di bawah pohon bersama pengikutnya. Beliau digigit semut. Kagetlah Nabi Musa. Oh, semut. Dia nengok, wow, ternyata pohon ini sarang semut. Lalu Nabi Musa bilang kepada pengikutnya, bakar tuh pohon. Dibakar. Semua semut yang di pohon mati. Ditegur oleh Allah. Ngapa? Gara-gara satu semut yang menggigit kamu. Tapi semut yang ada di pohon kamu matikan semua. Padahal mereka sedang bertasbih kepada Allah. Mestinya yang kamu bunuh yang menggigit. Tapi nyatanya, ayo, ada sekumpulan semut, terus kita digigit, yang gigit satu. Apa kita pilih mana tadi yang menggigit? Nah, digetok, kan gitu kan? Atau semuanya dimatikan? Semuanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membunuh semut yang tidak bersalah, tidak menggigit begitu banyaknya, berarti kita mengurangi makhluk Allah yang sedang memahasucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan makhluk Allah yang sedang bertasbih. Kalau menghilangkan makhluk Allah yang bertasbih, berarti kita tidak suka ada makhluk Allah bertasbih. Hati-hati, maka dilarang. Yang kedua, an-nakhlah, lebah. Mengapa lebah ini dilarang dibunuh? Karena lebah ini menghasilkan sejuta manfaat bagi kita manusia. Ada sejuta manfaat. Orang sakit apa saja coba obati dengan madu asli. Bapak Ibu pengen tahu caranya menguji madu asli? Gak tahu? Bawa tuh ke rumah, kalau istri marah-marah, itu madu asli. Kalau istrinya tenang, berarti tidak asli. Itu Pak bukan madu, namanya dimadu, kan gitu kan? Ternyata beda Bu ya. Ibu mau nggak dikasih madu? Mau kan? Dimadu? Nggak mau. Bapak-bapak jangan suka memadu istri Bu ya Pak ya. Jangan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada salah satu jamaah saya habis operasi jantung, dijahit tidak kering, terus disarankan diolesi madu asli. Subhanallah, tidak menunggu lama, kering.
Kata siapa orang sakit diabetes tidak ada obatnya? Coba mengkonsumsi madu asli. Kalau ibu beli madu sebotol harganya 40.000, itu nggak asli itu. Kan gitu. Ada madu asli itu cuman 300 mili, harganya 1,5 juta. Asli. Yang ketiga, oh maaf, tadi lebah. Ada orang memanen lebah yang ada madunya dipinggirkan. Terus yang masih ada larvanya yang warna putih itu bu ya, ini saya nanya sama ibu-ibu, dipinggirkan, dibawa ke dapur, dibumbuin, dibotok, dibikin sayur lodeh. Pernah ibu tahu nggak? Oh di TV, tapi belum pernah melakukan bu ya. Enak tenan, gurih. Tapi tahukah bahwa makan botok dari sarang tawon yang ada anakan tawon itu haram hukumnya? Dan itu banyak loh Bapak Ibu. Coba dah ke Jawa sana, nanti ada orang jual botok lebah sarang tawon. Yang ketiga, al-hudhud, burung hudhud. Burung hudhud ini dilarang dibunuh, dilarang dimakan. Faktornya apa? Faktor sejarah. Di mana letak sejarahnya? Ketika Nabi Sulaiman ingin menyampaikan sebuah surat kepada Ratu Bilqis, adanya di Yaman, Nabi Sulaiman adanya di Palestina. Ya kalau sekarang pakai WA nyampe. Zaman itu isinya mengajak kepada Ratu Bilqis untuk beriman kepada Allah. Hudhud menghadap, dia siap menghantarkan surat. Hanya itu loh Bapak Ibu, mengantarkan surat yang isinya mengajak orang beriman kepada Allah. Oleh Allah dan Rasulnya dimuliakan, tidak boleh dibunuh. Sekarang ada orang berdakwah, mengajak orang beriman kepada Allah, jangan dizolimi, jangan disakiti, jangan dikriminalisasi, dicari-cari kesalahannya lalu dipenjara. Jangan. Kecuali kalau ada orang jadi provokator, ingin ngacak-ngacak, lain lagi kan. Tapi kalau orang jujur mengajak orang beriman kepada Allah, jangan disakiti, jangan dizolimi, jangan dikriminalisasi. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Yang keempat, as-surat. As-surat ini wakilah, burung yang dimakan itu sesuatu yang merugikan petani. Apakah hama bereng, apakah walang sangit, apakah tikus, pokok yang merugikan. Dia senangnya bebersih. Maka kalau ada orang yang suka menciptakan kebersihan, menghilangkan hal-hal yang merugikan masyarakat, jangan disakiti, jangan dizalimi. Pada satu saat Nabi Muhammad SAW pergi ke sebuah daerah, masuk masjid. Terus Nabi bilang, mana dulu ada ibu yang tukang nyapu masjid, udah meninggal ya Rasul. Loh, kok kalian nggak ngasih informasi ke aku? Batinnya orang, apa perlunya, apa istimewanya, apa hebatnya orang sekedar membersihkan masjid?
sampai harus melapor kepada Nabi. Akhirnya Nabi minta ditunjukkan di mana letak kuburnya. Begitu dia berada di kuburnya orang tersebut, Nabi berdoa. Maka kita jangan sampai mengotori masjid. Orang yang membersihkan masjid, yang nyapu masjid, muliakan. Itu bukan pekerjaan rendah, pekerjaan mulia. Sampai Nabi harus berdoa di makamnya sang ibu tukang nyapu. Kita nggak nyapu masjid, malah bikin kotor. Datang ke masjid, ikut ngaji, bawa permen. Permennya dimakan, bungkusnya ditaruh di bawah karpet, kan gitu. Ada nggak begitu? Ada. Pengajian dikasih minum, gelas plastiknya ditinggal. Salah. Tempat pipis, terus wudu, terus berjalan kemari. Sementara waktu dari kamar kecil tidak pakai sendal. Kira-kira keluar dari kamar mandi, tempat pipis ke tempat wudhu, najis enggak kakinya? Najis kan? Terus wudhu, kakinya diguyur pakai keran, tapi lantai yang diinjek masih najis. Terus naik kemarin nih, masuk, basah kakinya, ubinnya, karpetnya jadi najis enggak? Najis. Kalau najis, sholatnya sah apa tidak? Salah satu syarat sahnya sholat, suci pakaian, suci badan, suci tempat dari najis. Maka membangun masjid, membangun tempat wudhu harus menggunakan fikih. Nabi bersabda, annal masajida la yaslu fihi syai'un minal qadar walal baul. Gak layak. Masjid itu ada kotoran. Masjid itu tidak layak kena pipis. Itu. Saya pernah khutbah Jumat. Begitu di atas mimbar, batin saya, nanti saya ngimami sholat pasti kelihatan kotor banget kaki saya. Kenapa? Karena debunya. Tangan megang mimbar, pakai baju putih, kotor semua. Ke tempat pipis saya hampir jatuh, syukur alhamdulillah Allah masih melindungi saya langsung nyaut keran, kalau tidak gegar otak saya, licin, bau. Kenapa? Karena tidak dijaga kebersihannya. Menjaga kebersihan masjid itu perintah dari Nabi. Mempercantik masjid perintah dari Nabi. Maka jangan bikin kotor. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini 4 binatang yang dilarang dibunuh, karena itu dilarang untuk dimakan. Jadi ingat, kalau ada hal-hal yang tadi itu, ya harus kita respon. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu rahimakumullah, penasaran dengan apa yang saya sampaikan, atau bertanya apapun silahkan. Silakan Pak, Bapak, silakan. Ya, Bapak yang belakang juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan satu, itu masalah pondok. Masalah? Pondok. Iya. Juga nggak boleh dibunuh gitu. Kata. Kata kodok. Ya. Kedua, kan sarang lebah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu itu sampai disedotin gitu Pak. Gitu kan, kalau ambil dari pohon gitu, atau dari rumah gitu kan, sarangnya ini. Apa itu juga membunuh itunya, apakah
lebahnya itu. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang sebentar Bu ya. Sekaligus habis ini. Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Saya mau bertanya dua masalah. Ya. Pertama, supaya kita nggak terjebak dalam Haram. maksud saya dalam mengikuti satu ustadz yang fatwanya tadi menyesatkan. Oh ya. Nah, atau masjidnya di mana? Kan kita ini kan safari. Termasuk saya kan orang kerja, jadi di Ya. mana di situ ada jumatan, masuk masjid, saya sholat masjid. Ya bagus. Ya. Supaya kita nggak ketipu dengan itu. Pengen tahu. Pengen tahu. Bukan untuk mau gibah atau bukan, tapi maksudnya kita tahu. Ya. Gitu. Ustadznya siapa namanya, fatwa. Jadi kalau kita pas dapat WA dari siapa-siapa atau di TV atau di mana ya kita, oh ya udah asal tahu aja, nggak usah diikuti. Ya bagus. Masjidnya pun gitu. Ya. Yang pertama, yang kedua, Nabi aja ziarahi bahkan tukang sapu diziarahi oleh Nabi. Ya. Kalau kita lihat kasat mata, tukang sapu itu kan kesannya kan orang rendahan. Ya. Mohon maaf. Ya. Kalau Kesannya. sapu mulia. Ya. Itu diziarahi oleh Nabi. Sementara di antara kita ada melarang ziarah, bahkan apalagi macam ulama mereka bahkan melarang ziarah itu. Jadi mohon maaf dua pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau nanya yang 4 hewan yang tidak boleh itu dari Quran surat berapa ya? Oke. Terima kasih. Udah Bu ya? Yang hadisnya Iya. Makasih. Yang pertama masalah kodok, haram apa tidak? Ada sebuah hadis menyatakan ad-dibda'u jarullah, kodok itu tetangga Allah. Kalau dibilang tetangga, apalagi tetangga Allah, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tetangganya. Karena itulah mengkonsumsi daging kodok itu haram hukumnya berdasarkan hadis Nabi. Jangan sekali-kali. Ternyata menurut ahli kesehatan, memakan daging kodok itu berpotensi kena penyakit linu, rematik. Nah, itu ya. Sama halnya nih, maaf Ibu, tadi kan daging darah itu hukumnya haram kan. Ibu mencuci daging, terus airnya warnanya merah. Merah karena apa itu? Darah kan? Haram apa halal? Darah tadi itu. Maka supaya kita terselamatkan dari hal-hal negatif, ketika ibu masak daging, jangan dagingnya itu dicampur dengan air mentah, air dingin, terus diletakkan di kompor. Itu berpotensi terserang penyakit rematik yang mengkonsumsinya. Caranya bagaimana? Rebus dulu airnya sampai mendidih, kemudian dagingnya dicemplungkan. Darah seketika membeku yang ada di dalam daging itu menghindari kena penyakit rematik. Jadi mengkonsumsi daging kodok itu hukumnya haram. Memang ada yang berpendapat bahwa kodok itu hidupnya di 2 alam, tapi lebih condong kepada hadis Nabi ad-dibda'u jarullah. Gitu Pak ya. Yang kedua, Bapak bertanya tentang masalah
kelompok-kelompok seperti itu di mana? Yang jelas kemungkinan di Jawa Barat ada, tapi pusatnya di Jawa Tengah. Di Pekanbaru bikin masjid, itu kurang lebih menampung 1.500 jamaah. Yang penting Bapak datang ke masjid manapun hati-hati ketika ada taklim. Kalau isinya sudah menyimpang, di antaranya mengajak orang tidak mengakui hadis Nabi, udah itu namanya kelompok ingkar sunnah. Kalau Bapak Ibu ngaji ada pengajian isinya menyudut-nyudutkan, membid'ah-bid'ahkan, hati-hati. Ini satu saat nanti saya bisa bahas masalah bid'ah. Kalau saya terangkan masalah bid'ah, Bapak Ibu nanti sholat tarawih di sini. Bid'ah bukan itu? Bid'ah. Orang Nabi nggak pernah sholat tarawih kok. Yang dilakukan qiyamul lail. Tarawih itu kan yang mengadakan Umar bin Khattab. Hadhihi bid'atun hasanatun. Bid'ah. Maka perlu kita mewaspadai. Nanti kalau kita terjebak dalam urusan itu, berantem sesama orang Islam. Nabi itu tidak pernah menyalah-nyalahkan kelompok, dibimbing semuanya. Jadi tidak saya sebutkan namanya, hati-hati aja kalau kita ngaji. Saya pernah sholat di sebuah masjid di Kuningan, Cirebon. Ketika saya selesai wudhu, dipel. Saya, salut saya nih, bersih banget tuh masjidnya, bersih banget. Selesai saya sholat, dipel juga tuh, pantes mengkilat tuh. Begitu saya lewat ke gang satunya, loh, di sampingnya ada masjid. Saya bilang, gimana ceritanya Pak? Cuman terpaut gang, berdampingan masjid. Itu kan tidak boleh. Bapak tadi sholat di mana? Di situ ya? Iya. Ada yang aneh nggak? Nggak ada Pak, biasa aja. Tadi selesai sholat, tempatnya Bapak dipel nggak? Iya. Oh inget, ini kelompok LDII. Kita itu dianggap kafir. Karena kafir najis, kan gitu kan? Nah, itu hati-hati. Kelompok seperti itu. Kita itu orang kafir semuanya. Nanti kalau kita pindah ke sana, terus kita dianggap mu'alaf. Gimana Pak? Masih? Ada di sini yang model itu di depan kecamatan Kairan Lama. Oh ya, ya. Yang sebelahnya juga Ada masjid. Ya. Ah. Sini lapangan, sebelah lapangan, sama Kairan Lama. Sebelah sini ada. Ah. Nah, Yang satunya suka dipel Pak ya? Yang satunya kalau kita habis sholat dipel. itu saya nggak paham. Oh enggak Pak. Informasinya seperti itu. Oh iya, ya begitu. Dia nggak mau masuk ke masjid kita, Bani Umar juga nggak bakalan mau. Jadi masuk masjidnya sendiri. Nah, itu karena dianggap kita nggak seiman. Itu bahayanya. Ya. Maka kata Nabi, umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya sesat kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti hadis Nabi, mengikuti jamaah para sahabat yang lalu itu. Namanya salafus soleh, para sahabat. Apa yang ditunjukkan, yang difatwakan oleh para sahabat diikuti. Jangan kita mengatakan ikut sunnah-sunnah Nabi, kan begitu. Tapi justru tidak mengikuti sunnah Nabi. Ini maaf. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat video. Saya kaget itu. Abdul Somad dolah sesat. Waduh, asik juga nih orang. Hadi Hidayat dolah sesat. Wow, hebat. NO firqah dolah sesat. Muhammadiyah firqah dolah sesat. Batin saya, dia sendiri yang nggak sesat. Dia sendiri yang masuk surga, kan begitu? Karena dianggap semuanya
sesat. Ayo tuh. Lah ini orang tukang membid'ah-bid'ahkan. Belajar dengan baik apa itu bid'ah. Ah itu. Lah kalau kita semuanya serba bid'ah, kita terjebak hal yang salah. Maka belajar kaidah usuliyah. Insyaallah. Masalah ziarah, kalau Nabi saja ziarah ke makam tukang sapu masjid, bagaimana dengan orang yang berziarah ke makam wali? Jangan dikritisi. Nabi bersabda, kuntu dulu nahaitukum, aku melarang kalian an ziaratil kubur, ziarah ke kubur. Fal'an, sekarang nih iman Islamnya sudah kuat, fazuruha, silahkan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum, dengan berziarah kubur akan mengingatkan kalian semua bahwa kita bakal mati. Silakan ziarah kubur. Yang harus diluruskan, kalau ziarah kubur ke para wali, jangan minta ke kuburan. Itu kalau ziarah silakan aja. Nah itu. Nah sekarang kalau kita ziarah kubur nggak boleh, kalau kita ibadah haji atau umroh, bagi bapak ibu yang pernah ke sana, kan kita ziarah kemana? Ke makam Nabi. Ziarah kemana lagi? Ke Baki. Ziarah kemana lagi? Ke Ma'la. Kemana lagi? Ke Syuhada Uhud. Itu kan ziarah juga. Loh kenapa nggak dibid'ahkan? Ziarah ke Baki, di situ ada keluarga Nabi, boleh. Haram hukumnya kalau kita berdoa, wahai keluarga Nabi, wahai istri Nabi Aisyah, tolong berikan keberkahan kepada kami. Haram hukumnya. Nah, itu yang diluruskan. Jangan persoalan ziarahnya. Ngapa emang ada Wali Songo itu? Nggak ada. Itu mau menghilangkan sejarah ulama di Indonesia. Bahaya itu. Gitu Pak ya. Ibu tadi yang saya sampaikan, binatang yang tidak boleh dibunuh itu sumbernya dari hadis Nabi Muhammad SAW, bukan dari Al-Quran. Gitu Bu ya. Oke. Masih ada lagi? Ada tambahan waktu? Udah 1 jam. Gitu. Oh silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi binatang semut itu kan macam-macam Pak. Iya. Yang suka makan bulan. Iya. Yang suka gigit. Iya. Kayak yang di pohon itu, di pohon dulu di kampung pernah yang di pohon itu. Rang-rang. Iya. Rangga kalau bahasa Padang. Oh gitu, rangga. Iyalah, samo. Di pohon cengkeh itu dulu ingat masih. Iya, iya. Kan ada kerabu itu Pak, banyak. Kita mau ngambil aja, ingat dulu saudara itu dibakar itu. Iya. Termasuk ya, haram. Ya. Dosa itu. Yang macam-macam semut itu. Iya. Ada injit-injit semut Bu ya. Yang mana yang enggak, Ya. semuanya yang tidak boleh Pak. Semua jenis semut tidak boleh dibunuh selama dia tidak menyakitkan, tidak menyakiti. Bukan mengganggu penyakit. Tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu, maka yang boleh dibunuh yang mengganggu. Ada 1000 semut, satu yang mengganggu. Ibu cari di antara 1000 itu. Kan gitu. Kalau nggak ketemu, udahlah, nggak usah dibasmi semua. Ikhlaslah, cuman begini aja kok. Kan gitu. Saya lebih sakit disakiti suami, kan gitu kan, daripada digigit semut. Kan gitu. Terus Itu selebah lagi Pak, kan suka ada di pintu apa di dalam rumah gitu, bikin sarang. Ya. Kadang ada sesekali terbang suka gigit juga. Itu bagaimana cara memindahkan apa? oke. Yang pertama Bu ya, saya tidak pernah lihat lebah itu menggigit orang. Yang ada nyengat. Beda. Jadi nggak ada orang digigit lebah, itu nggak ada Bu ya. Yang ada disengat lebah. Tadi saya belum, jawabannya belum selesai. Membunuh semut
Tadi kan dilarang, terus kita lakukan, berarti kan berdosa. Dengan cara dibakar lagi 2 kali dosanya. Nggak boleh gitu ya. Kalau memang semut itu mengganggu, maka boleh. Kebolehannya itu karena mengganggunya gitu Ibu. Nah, terus tadi yang terakhir lebah, sarang lebah kan gitu ya. Ada sarang lebah, bagaimana cara mengusirnya? Kalau lebah yang hitam terus ini membahayakan, dia hanya dihuni hanya 1-2 ekor lebah, Ibu hancurkan saja tanpa harus membunuhnya, hilangkan sarangnya, nggak apa-apa. Dia nanti kalau di tempat Ibu nggak boleh, dia cari klaster yang lain yang lebih elit kali. Kan Ada yang bilang nggak boleh. ya, tadi itu nggak boleh itu kalau tidak membahayakan. Kalau membahayakan lebih baik menghindarkan diri dari bahaya, namanya daf'ul mafasid, itu lebih utama. Ada lagi? Terima kasih. Samo-samo. Cukup? Oke. Ibu-ibu rahimakumullah, keterbatasan waktu juga yang menyebabkan kita harus menyudahi kajian kita pada hari ini. Sebetulnya masih banyak yang harus saya sampaikan, namun keterbatasan waktu harus kita akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalmi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu ya ghiyasal mustaghitsin ya ghiyasal mustaghitsin ya ghiyasal mustaghitsin aghithna aghithna aghithna. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata mu'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa quluba dzurriyyatina ala dinika wa ala ta'atika. Allah marzuqna fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina wa barahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.